Halo, kembali lagi di mata kuliah keperawatan paliatif. Kali ini kita akan sama-sama membahas tentang topik kehilangan, kesedihan, dan duka cita. Silakan siapkan catatan dan pulpen saudara untuk nanti mencatat hal-hal yang penting dalam perkuliahan kali ini. Dan catat setiap ada pertanyaan yang mungkin saudara punya untuk nanti boleh diletakkan di forum discussion untuk tanya jawab. Jadi selamat mendengarkan. Topik kali ini kita akan bahas yang pertama itu tentang teori bereavement, lalu menolong yang berduka, lalu ada mengatasi kehilangan, lalu perawatan dan dukungan untuk orang-orang yang berduka, serta layanan dan dukungan yang berduka. Dukungan berduka, sorry. Adapun objektif dari topik kita kali ini diharapkan mahasiswa memahami konsep kehilangan, kesedihan, dan duka cita di akhir pembelajaran topik kali ini. Baik, saya akan memulai dengan pendahuluan yang pertama. Semua orang tidak ingin ditinggalkan. Semua orang yang ditinggalkan akan mengalami banyak respon terhadap kehilangan yang mereka alami. Pengalaman mengamati kesedihan setelah kematian pastinya akan bervariasi pada setiap individual. Tentunya juga tergantung pada situasi dan kondisi saudara masing-masing. Yang pasti kehilangan dan perasaan berduka terkait bersifat sangat universal. Ini adalah kata-kata yang biasanya akan digunakan kalau kita diskusi tentang topik kesedihan, kehilangan, dan berduka. Yang pertama itu adalah grief, ya, atau kesedihan, ya. Kesedihan ini adalah keterikatan yang intens dan menyakitkan, ya, atas hilangnya seseorang atau sesuatu benda, ya. Lalu kalau yang berikutnya, kalau untuk kesedihan ini fokusnya itu biasanya fokusnya pada internal orang tersebut, ya, jadi psikis dari masing-masing individual. Sedangkan yang selanjutnya adalah mourning, dia lebih menekankan pada ekspresi, ya, ekspresi yang eh, ditunjukkan oleh perseorangan, ya, terhadap kesedihan secara eksternal, ya, ataupun publik. Ini biasanya dipengaruhi oleh keyakinan, praktek keagamaan, ataupun konteks budaya seseorang. Berduka sendiri dikonseptualisasikan sebagai hal yang paling krusial dan paling luas, ya, dari ketiga hal tersebut tadi saya sebutkan. Nah, ini bentuk realitas, bentuk real, ya, dari kejadian kehilangan, ya, karena biasanya karena kematian. Oke. Nah, berkabung atau bereavement sendiri itu adalah keadaan berduka atau kehilangan atas sesuatu benda maupun kehilangan seseorang, ya. Nah, kira-kira apa sih kehilangan apa yang biasanya pasien itu kemungkinan alami? Banyak hal, misalnya yang paling terutama, yang paling sering kita temui di lapangan itu terkait dengan kesehatan. Ya, baik orang yang mengalami penurunan eh, fungsional sehingga menjadi sakit, atau yang sudah sakit menjadi kondisi semakin memburuk atau prognosisnya memburuk. Ya. Ada kehilangan konsep diri, ya, terkait dengan psikologi, kehilangan penglihatan, penurunan penglihatan, bahkan sampai kehilangan penglihatan, tidak bisa melihat atau buta. Kehilangan pasangan hidup yang disebabkan karena kematian, baik karena sakit, penyakit, kecelakaan, atau lain sebagainya. Kehilangan teman kolega, bisa jadi kehilangannya bukan hanya selalu karena kematian, tetapi bisa juga karena
teman atau kolega yang resign keluar dari tempat pekerjaan, pindah kota atau mungkin pindah ke luar negara, kehilangan pendengaran, kehilangan martabat, ya, tidak dihargai secara bermartabat, tidak direspek, tidak merasa aman, ya, terjadinya pencurian atau eh, apa namanya eh, pembegalan atau hal-hal lain, ya. Kehilangan keluarga, lalu kehilangan rumah, ya, bisa diakibatkan karena kejadian bencana kebakaran, atau bisa juga karena kejadian rumah harus disita, ya, oleh pemerintah dan lain sebagainya. Kehilangan gambaran tubuh yang positif, bisa terkait dengan pendapat pribadi tentang tubuhnya sendiri, apakah cukup puas atau tidak, atau mungkin juga terkait karena penyakit yang diderita, misalnya mastektomi, kehilangan eh, satu organ yang penting buat wanita, itu tulang payudara, sehingga merasa gambaran tubuhnya sudah tidak lagi sesuai. Kehilangan komunikasi, kehilangan persahabatan, tidak mempunyai teman-teman, atau teman-teman tinggal meninggalkan kita, atau berpindah ke kota atau negeri lain, atau bahkan ke finansial. Sekarang coba bayangkan saat Anda mengalami kehilangan satu benda yang benar-benar Anda sayangi, ya. Coba bayangkan apa rasanya kehilangan benda tersebut. Atau bahkan yang lebih ekstrim, kehilangan orang yang saudara cintai. Apa perasaan saudara? Apa kira-kira pikiran dan sikap yang muncul, yang keluar pada saat kehilangan itu terjadi? Ada beberapa respon emosional maupun fisik yang menyertai pada saat seseorang mengalami kehilangan. Respon emosional bisa antara lain kesedihan, menjadi depresi, cemas, marah, merasa bersalah, merasa jadi sendiri, merasa lemah, putus asa, syok, merasa rindu, kangen gitu ya. Apalagi terhadap orang yang pergi, lalu merasa mati rasa. Lalu bagaimana dengan respon fisik terkait dengan psikologis tersebut? Biasanya fisik juga akan muncul, seperti misalnya perut terasa kosong, bega, terasa sesak di dada, sensitif terhadap suara, sesak nafas, kelemahan otot, kurangnya energi, mulut kering, dan lain-lain. Oke, selanjutnya untuk bereavement teori. Ya, perawat ini memiliki posisi yang tepat untuk memberikan dukungan dan pengertian pada masa awal duka. Ya, karena banyak orang memulai masa duka maunya itu ditemani oleh seorang perawat, khususnya kalau kita berada di ruang perawatan di klinik area. Kesedihan pada orang berduka itu adalah satu bentuk reaksi yang normal. Ya, normal sekali untuk kehilangan satu benda atau orang yang kita sayangi, kita menjadi sedih. Ya, kita menjadi nangis. Tentunya dengan adanya dukungan atau support dari orang sekitar, misal dari teman, dari keluarga, dari relatif, tentunya kesedihan bisa berangsur diatasi oleh orang yang berduka tersebut. Nah, teori dan model duka cita ini udah berkembang dari waktu ke waktu, ya. Dan sebenarnya udah banyak model-model gitu ya yang menjelaskan tentang tahapan-tahapan kesedihan, tahapan berduka atau kehilangan. Bahkan eh, sudah banyak teori-teori yang menunjukkan kemampuan perawat atau perawat mampu untuk bisa mendukung secara penuh orang-orang yang mengalami kedukaan tersebut.
Nah, kalau kita masuk ke grief, itu ada beberapa macam grief, ya, atau apa namanya, bentuk bentuk duka cita atau kesedihan. Yang pertama adalah duka cita antisipatif, ya. Hal ini terjadi sudah diprediksi, ya, kurang lebihnya kematian itu sudah diperkirakan akan terjadi. Misal, seorang anggota keluarga yang mempunyai orang yang dicintai, misalnya katakan ayah atau ibunya yang sakit, ya, dia bisa melihat bahwa prognosis atau kondisinya menurun. Dia memprediksikan bahwa kemungkinan besar ibu atau bapaknya tidak akan memiliki waktu yang lama gitu, yang panjang gitu, ya. Jadi dia sudah memprediksi, bukannya mau menyumpahi begitu, ya, atau mereka-reka, tapi sudah ada pemikiran tersebut sehingga dia mengantisipasi kejadian kematian tersebut. Nah, duka cita normal, ya, dimulai segera setelah ada kehilangan. Katakan ada kematian. Begitu ada kematian, orang tersebut mengalami duka cita, ya. Dan gejalanya biasanya akan hilang seiring dengan berjalannya waktu. Sedangkan kesedihan yang rumit, ya, yang rumit atau complicated grief, ya, tidak ada cara yang benar atau salah untuk berduka, ya. Bahkan eh, sebuah penelitian juga menunjukkan bahwa pola berduka atau pola kesedihan itu berbeda, ya, berbeda dari setiap orang, berbeda dari apa namanya, setiap individual itu respon copingnya juga akan berbeda. Lalu selanjutnya kesedihan yang tidak disadari, ya, disebut sebagai kesedihan yang tersembunyi. Bisa disebabkan karena perasaan bahwa sekelilingnya dia, komunitasnya dia tidak memahami kesedihan yang dialami. Ya, ada juga nih, ya, di teori disebutkan kesedihan karena putus cinta, ya, karena berakhirnya sebuah hubungan, atau kesedihan traumatis yang terjadi karena kematian dari orang yang dicintai secara tiba-tiba dan tidak terduga atau tidak diekspektasi sama sekali. Nah, complicated grief itu ada faktor-faktor yang memengaruhi. Ya, yang pertama itu faktornya adalah apakah kematian itu diharapkan atau tidak diharapkan. Ya, jika memang tidak diharapkan, biasanya akan mengakibatkan keadaan yang complicated, ya. Kesedihannya agak sedikit rumit, ya. Bisa jadi karena kepribadian orang yang ditinggalkan. Misalnya dia tipikal orang yang memang cukup bergantung pada orang yang dicintai, lalu orang tersebut hilang atau pergi, sehingga dia merasa sulit untuk melakukan banyak hal dengan sendirinya. Ya, tergantung juga dengan kepercayaan atau agama yang dianut. Apakah dia menganggap bahwa kehilangan ini sebagai bentuk hukuman atau eh, bentuk apa namanya, ya, pencobaan gitu, dicobai atau hal lain sebagainya. Gender juga ternyata mempengaruhi, bisa menjadi faktor yang mempengaruhi berduka yang rumit atau sulit, ya. Usia, lalu seberapa banyak dukungan yang dimiliki oleh orang yang berduka. Kita pindah ke Kubler-Ross. Mungkin saudara-saudara udah pernah mendengar juga tentang Kubler-Ross, Elizabeth Kubler-Ross. Dia adalah seorang psikiater, ya, dari Swiss, Amerika. Orang yang pertama kali membahas tentang 5 tahapan kesedihan, ya. Kenapa? Awalnya itu karena semasa dia mengikuti praktek kedokteran, dia terkaget-kaget dengan perlakuan eh, ya, rumah sakit maupun tenaga kesehatan terhadap pasien-pasien yang menjelang ajal atau pasien yang sekarat. Lalu dia, karena dia tertarik, dia cobalah memberikan sebuah teori-teori atau perkuliahan tentang pasien-pasien yang tidak memiliki harapan untuk hidup, ya, karena pasien-pasien sudah menjelang ajal. Lalu akhirnya dia menulis buku tentang kematian dan menjelang ajal, ya, bahkan dia tulis 3 buku
di mana dia bekerja sama dengan anak-anak, ya. Berikut adalah judul-judul bukunya. Jadi Elizabeth Kubler-Ross adalah orang yang mengeluarkan teori tentang tahapan berduka atau tahap kesedihan. Ini adalah teori dari Elizabeth Kubler-Ross. Ada 5 tahapan. Yang pertama denial, anger, bargaining, depression, sama acceptance. Kita akan bahas satu-satu. Kalau denial itu adalah bentuk mekanisme pertahanan yang umum digunakan untuk melindungi diri dari kesulitan dalam menghadapi kenyataan, ya. Di fase ini biasanya dia akan merasa terjadi mati rasa, ya. Hal yang umum banget terjadi di awal-awal kehilangan. Sulit mempercayai bahwa seseorang yang dia sayangi, dia kasihi, orang yang penting buat dia nggak akan kembali lagi, ya. Dan sangat umum untuk merasa kehadiran seorang yang telah meninggal itu dia masih berasa kayak auranya masih di sekitar dia, seperti mendengar suara gitu ya, bahkan seperti melihat, ya. Di fase ini sungguh sangat wajar sekali. Dia masih bertanya-tanya, tidak terima gitu ya, denial. Jadi dia apa namanya merasa ini tidak benar, tidak yakin dengan kejadian ini. Lalu yang kedua itu adalah marah. Ini juga emosi yang sangat wajar, yang alami, gitu ya, yang dialami oleh orang-orang yang berduka setelah orang-orang yang dikasihinya meninggal dunia. Ya, memang kematian terlihat sangat kejam dan tidak adil, terutama untuk orang-orang yang meninggal sebelum waktunya, misalnya usia masih muda, ya, atau anak-anak kecil, gitu ya, atau orang tua yang masih punya anak-anak kecil, gitu ya. Dan apalagi lebih sulit lagi kalau kematian itu adalah kematian orang yang kita sudah rencanakan untuk hidup bersama untuk masa mendatang, misalnya calon pengantin gitu yang akan menikah di beberapa waktu atau bulan ke depan akhirnya pergi, ya. Di fase ini merasa marah kepada orang yang telah meninggal, marah kepada diri sendiri, marah atas hal yang kita mungkin sudah lakukan atau bahkan kita belum pernah lakukan gitu ya. Jadi ya marah, emosi yang mungkin tidak terarah gitu ya, tidak tahu mau disampaikan ke siapa, jadi ya marah gitu ya. Lalu yang ketiga itu adalah bargaining atau tawar-menawar. Ini lebih ke arah orang tersebut menghindar, ya. Bahkan di fase ini bisa jadi dia merubah perilakunya dia gitu ya, menjadi lebih mungkin lebih kasar, lebih diam, lebih apa namanya, lebih agitasi gitu ya, tidak mau didekati dan segala macam. Kita mungkin berpikir bahwa kita bisa saja gitu ya, apa namanya, kayak mengorbankan segala hal gitu ya, supaya orang kita cinta ini boleh kembali hidup gitu ya. Nyatanya kan tidak bisa. Nah, eh, biasanya di fase ini karena fasenya tawar-menawar, individual akan sering mengatakan, harusnya kemarin begini. Kalau saya begini, mestinya ini nggak terjadi. Seandainya saya melakukan hal yang disarankan, pasti tidak akan menjadi lebih buruk dan segala macam. Lalu selanjutnya adalah depression. Ingat, depresi di sini bukanlah tanda kondisi penurunan kesehatan mental, ya, tapi ini adalah respon kesedihan atas kehilangan seseorang yang disayangi, ya. Eh, Biasanya ini eh, terjadi pada saat dia harus betul-betul bangkit untuk menghadapi kenyataan bahwa orang yang dicintai tidak akan kembali bersama-sama dengan dia, ya. eh, Kesedihan mendalam ya menyebabkan dia merasa berbeda gitu ya dari aspek-aspek lain gitu ya. Dan siapapun bisa merasakan kelelahan, kebingungan, gangguan, hilang motivasi sampai hilang nafsu makan. Nah, yang terakhir itu acceptance, di fase dimana dia bisa menerima ya apa yang telah terjadi, mengakui bahwa dia sudah mengalami kehilangan, dan dia bahkan bisa statement untuk menjalani hari-hari ke depan. Nah, mungkin di tahap inilah kita bisa lebih nyaman untuk menjangkau orang-orang yang berduka gitu ya. Kalau tadi di fase-fase sebelumnya mungkin orang berduka lebih cenderung untuk menarik diri gitu ya.
Di fase ini kurang lebihnya bisa didekati dan diajak bicara. Terus mungkin juga sudah menerima kehilangan dan beralih untuk apa namanya menjalani hari-harinya ke depan. Tapi bisa juga terjadi seolah-olah sudah di tahap acceptance gitu ya. Tetapi kemudian dia beralih ke kesedihan kembali. Mungkin teringat satu benda atau foto atau hal-hal lainnya. Nah, Kubler-Ross itu memperbarui apa namanya tahapan kesedihan ya dari 5 menjadi 7. Nanti silakan masing-masing boleh googling dan membaca lebih lanjut dua hal tambahan yang disertakan di sini oleh Kubler-Ross. Seorang psikoanalis John Bowlby juga dia apa namanya memberikan teori ini, teori berdasarkan attachment theory ya, yang dikemukakan oleh dia sendiri gitu ya tentang eh, apa namanya dampak perpisahan gitu ya dari situasi tertentu. Kalau John Bowlby itu awalnya di 1960-an dia mengemukakan teori attachment atau teori kelekatan ya, bagaimana bayi dia mempelajari tentang bayi dan anak kecil serta ibunya mereka ya, jadi dia melihat dampak perpisahan yang terjadi antara ibu dan anak gitu ya. Nah, dia melihat bahwa kesedihan adalah respon adaptif ya yang mencakup kehilangan baik saat ini maupun kehilangan di masa lampau. Nah, ada 4 tahapan nih. Yang pertama adalah shock dan mati rasa. Ini di fase di mana perasaan itu dia rasakan seperti tidak nyata, ya. Sulit untuk diterima dan merasa mustahil, ya. Ada tekanan fisik selama di fase ini, ya, yang bisa mengakibatkan gejala-gejala somatik. Jadi kalau fase ini tidak lewat, ya, maka seseorang akan sulit untuk menerima dan sulit untuk mengkomunikasikan emosi yang dialami. Yang kedua, kerinduan dan pencarian, yearning and searching. Pada fase ini, seorang individu menyadari kekosongan yang ditinggalkan dalam hidup akibat kehilangan. Jadi dia mencari kenyamanan yang bisa didapatkan dari hal-hal lain, ya. Yang pasti dia mau mencoba mengisi kekosongan atas ketidakhadiran orang yang disayangi. Nah, fase ini juga harus lewat karena kalau nggak lewat, seorang bisa menghabiskan hidup untuk terus-menerus berada dalam kekosongan tersebut. Nah, yang ketiga keputusasaan dan disorganisasi. Pada tahap ini kita telah menerima bahwa segala sesuatu berubah, ya kehilangan itu ada, sesuatu jadi berubah, gitu ya, dan tidak akan pernah akan kembali seperti sedia kala atau semula seperti yang dibayangkan. Jadi adanya rasa putus asa, yang keputusasaan ini biasanya muncul bareng-bareng sama kemarahan, itu saling bertanya, apa namanya, memiliki pertanyaan-pertanyaan atau bertanya gitu ya. Nah, kalau misalnya fase ini juga tidak lewat, maka eh, hari-harinya akan diliputi dengan kemarahan, terjadinya mungkin depresi, bahkan memiliki sifat-sifat yang negatif. Nah, yang terakhir adalah penataan ulang dan pemulihan. Sebenarnya di fase ini berangsur orang tersebut mulai memulihkan kehidupannya, jadi kembalikan seperti semula, sudah mulai menentukan tujuan hidup gitu ya dan menentukan pola hidup yang akan dijalani sehari-hari. Nah, kalau di fase ini kesedihan yang gak hilang ya, rasa kehilangannya bergeser nih ke bagian otak yang paling dalam yang tersembunyi ya. Jadi kehilangan itu menjadi bentuk pengaruh atau terus memengaruhi orang tersebut ya, dan terus berada dalam otak dia yang paling depan gitu ya, bahwa kehilangan, terus kehilangan, terus kehilangan. Jadi setiap fase-fase tersebut harus benar-benar dilalui dengan baik. Nah, apa sih kira-kira prinsip untuk melayani atau memberikan eh, perawatan pada orang-orang yang berduka ya? Ingat bahwa setiap orang itu unik. Setiap orang itu adalah seorang human being ya, memiliki keseluruhan aspek. Setiap orang mungkin akan kita treat berbeda dari masing-masing individu ya.
either berasa terkait dengan budayanya dia mungkin, cara dia menyelesaikan masalah, ya, agama dan lain-lain. Kesedihan juga bersifat individual, jadi tidak bisa juga disamakan. Kondisi mungkin jadi kehilangannya bentuknya sama, tetapi kesedihan dialami perseorangan, ya. Jadi nggak bisa disamakan. Mungkin satu hal bisa dilakukan untuk orang lain gitu ya, mengatasi kedukaan orang lain, tetapi belum tentu berfungsi atau berguna atau bermanfaat untuk orang yang lainnya. Lalu ada banyak pengaruh ya terhadap ekspresi kehilangan. Bisa jadi kita lihat orang kehilangan, dia diam saja gitu ya. Kita mungkin berpikiran bahwa dia tidak sedih gitu ya, tidak merasa kehilangan. Tetapi sebenarnya kalau tidak diekspresikan dengan lantang atau dengan baik, bisa jadi malah berpengaruh di kehidupan yang masa mendatang gitu ya. Jadi baik sekali untuk kita bisa mendorong atau encourage setiap orang untuk mengekspresikan kesedihannya, gitu ya. Bagaimanapun caranya. Lalu kita perlu juga untuk mendengarkan orang yang sedang berduka. Kita validasi perasaannya dia, bagaimana pikirannya dia. Kita dengarkan, kita gunakan active listening, kita gunakan semua power kita dalam komunikasi terapeutik kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan jangan pernah kita juga menyemangati orang tersebut untuk sudah lupakan, ayo move on, ayo jalan, dan mari mulai lembaran baru gitu ya, karena nggak sebegitu simpelnya ya. Jadi ingat bahwa setiap orang gitu ya, setiap pasien maupun keluarga gitu ya, eh, bisa jadi kita gitu loh orang yang dianggap penting, tapi bisa jadi juga keluarga bisa dianggap orang yang lebih penting. Jadi ingat bahwa eh, apa namanya, setiap orang butuh orang lain, dan tentunya kita sebagai tenaga kesehatan juga tenaga apa namanya, sebagai perawat juga perlu sebagai apa namanya, kita treat diri kita sendiri ya, kita jaga diri kita sendiri, jaga kolega kita. Jika memang kita merasa kita rasanya tidak sanggup gitu ya, kita mengalami kejadian di mana pasien yang kita rawat meninggal atau pergi gitu ya, lalu kita mungkin sudah sampai terlibat secara emosional, kita merasa kehilangan dan kita merasa terpuruk, kita perlu untuk minta bantuan. Beberapa cara simple untuk uh, kita bisa aplikasikan atau implementasikan pada orang-orang berduka. Kita bisa berada di samping orang tersebut, kita berada di sana, kita hadir, ya, kita tidak menghakimi, kita dengar cerita dukanya, kita tunjukkan bahwa kita mau mendengarkan mereka, kita bisa encourage mereka untuk berbicara tentang apa yang mereka rasakan gitu ya, kita hargai. eh, Kalau mereka misalnya diam, kita hargai gitu ya, kita beri waktu untuk dia bisa memformulasikan perasaan dan pemikirannya dia gitu ya. Nah, selanjutnya adalah jangan ambil hati kalau misalnya seorang tersebut masih di fase marah gitu ya. Kita juga tidak perlu tersinggung ya. Mungkin jadi kita nggak bisa apa namanya, mengerti kondisi yang dialami orang tersebut. Tetapi kita tadi udah tahu teorinya bahwa kehilangan bisa jadi mengakibatkan kemarahan pada orang tertentu. Jadi itu adalah hal yang wajar dan alami. Eh, Lalu selanjutnya adalah accept accepting bahwa kita nggak akan mungkin bisa mengembalikan perasaan mereka menjadi lebih baik atau membuat mereka merasa lebih baik. Misalnya dengan kita nemenin mereka, dengerin mereka, belum berarti atau belum tentu mereka feeling well gitu ya. Karena kehilangan tuh kejadian yang tidak tidak semudah itu untuk kita bisa mengembalikan perasaan orang menjadi baik ya. Tapi artinya apapun yang kita bisa lakukan, kita coba berikan, kita coba provide ya. Kita hargai setiap apa yang menjadi kebutuhan dari orang tersebut. Misalnya mau ditinggalkan sendiri, belum mau bicara, butuh waktu untuk sendiri, butuh untuk diam dan segala macam ya. Tapi ingat,
Hal-hal ini mungkin jadi bisa membuat kita jadi lebih sensitif dan bahkan sedikit kecewa kalau misalnya kita mengalami penolakan dari orang-orang yang kita mau support ya. Jadi perhatikan juga apa yang menjadi kebutuhan Anda sebagai perawat. Support, kira-kira support apa nih? Kalau kita lihat sepertinya kesedihan itu berlangsung jangka panjang ya. Kita udah coba temanin, kita udah coba berusaha untuk mendengarkan, kita encourage dia untuk explore atau ekspresikan setiap emosional, kesedihan. Kalau kita rasa kayaknya kurang, kita tidak melihat ada perubahan, mungkin kita perlu apa namanya ya refer ke konselor ya untuk butuh konseling atau misalnya kalau ada support group yang mungkin bisa menolong orang tersebut gitu ya memiliki teman-teman atau komunitas yang kurang lebih gitu ya mengalami hal yang sama gitu untuk boleh saling mensupport dan mendukung sesama lain. Nah, di pertama kali itu mungkin kita bisa kontak orang tersebut, orang yang sedang berduka gitu ya setelah eh, sesegera mungkin setelah orang yang dicintai meninggal gitu ya. Bisa jadi kita telepon ya atau berikan text message atau melakukan kunjungan rumah ya atau mengirimkan kartu ya ucapan atau bunga atau hal-hal lain. Kita hadiri pemakaman orang tersebut ya dia perlu tahu bahwa dia memiliki support di luar dari dirinya sendiri dan bahwa eh, kita peduli, kita mau dukung dia yang melalui fase yang tidak bisa dibilang mudah. Kita bisa tawarkan bantuan, tanya sama dia, dukungan, apa yang diperlukan, apa yang dibutuhkan, mau seperti apa, bagaimana dia ingin kita untuk menolong dia di fase-fase sulit ini. Ya. Dengarkan apa yang menjadi eh, apa namanya apa yang menjadi keinginan orang tersebut ya eh, hindari untuk menghakimi hindari untuk menasehati yang bentuknya tidak cocok untuk diberikan di awal-awal kehilangan ini. Dengarkan dengan compassion ya ini halnya penting sekali kita punya telinga kita pinjamkan telinga kita dengarkan apa yang menjadi keluh kesah orang tersebut biarkan dia bicara mengekspresikan kesedihannya gimana pun caranya gitu ya kita perlu konsentrasi untuk mendengarkan secara seksama jadi active listening kita mengikuti apa yang menjadi ucapan baik ucapan biarkan dia berduka dengan caranya sendiri ya kita tidak perlu menghakimi mengajari atau menasehati ya kalau misalnya mereka mau sendiri mereka nggak mau bicara gitu ya mereka nggak mau express feeling gitu ya ya let them be biarkan jangan dipaksa jangan dipush ya justru kalau bisa kita berikan kondisi yang nyaman untuk dia mungkin kita tetap bisa menemani tanpa harus bertanya-tanya tanpa harus nge-push untuk dia ekspresikan feelingnya ke kita atau segala macam kita mungkin bisa gunakan sentuhan atau memeluk kalau kita emang cukup dekat kita bisa kasih pelukan kita bisa sentuh dia supaya dia tahu bahwa kita ada di samping dia kita peduli ingat jangan sampai kita mengatakan kepada orang yang berduka tentang pengalaman berduka kita ya karena di fase ini dia nggak butuh itu dia cuma butuh untuk didengarkan ya jangan pernah membandingkan respon berduka kita dengan orang yang sedang berduka saat ini atau membandingkan respon berduka orang lain ya atau menyebutkan bahwa harusnya jangan begini harusnya jangan begitu ya kita kasih tahu bahwa respon berduka mereka salah harusnya jangan lama-lama udahlah move on lah jangan nyerah lah gitu ya itu menghakimi ya eh, jangan terlalu menasehati ya ini nggak penting buat dia ya dia sedang fokus pada perasaannya sendiri
Nah, ini ada beberapa komen yang kita perlu hindari nih. Ya, misalnya kalau dia kehilangan pasangan, kita bilang, sudahlah kamu bisa nikah lagi kok someday, in the future gitu ya. Masih muda gitu. Atau kalau kehilangan anak misalnya, ya paling nggak kamu punya anak dua lagi tuh. Udah ada tiga, satu pergi, bisa ada dua ya. Atau bahkan bilang, ya sudah ini udah jadi kehendak Tuhan, Tuhan kita yang terbaik, Tuhan lebih sayang. Ya ini kata-kata yang tidak cocok, tidak pantas untuk diucapkan ya. Atau bilang dah apa namanya, kamu akan baik-baik aja kok. Sebentar kamu akan baik-baik aja. Em, Ingatlah Tuhan sudah begitu baik sama kamu, hitung berkat kamu dan segala macam. Ini ada beberapa kalimat-kalimat yang saudara bisa ingat gitu ya untuk hati-hati untuk tidak mengucapkan kepada orang yang berduka karena kita nggak pernah tahu seberapa sedih orang tersebut ditinggalkan oleh orang yang dikasihi sehingga kalau kita nggak tahu kita mau ngomong apa, lebih baik kita gunakan silence. Ya itu juga salah satu bentuk komunikasi terapeutik yang kita bisa pakai saat kita nggak tahu mau ngomong apa. Kalau di Indonesia tuh ada beberapa website untuk support ya, grief support ya Indonesia. Mungkin nanti saudara bisa cari gitu ya, googling, ini ada juga. Ini ada Grief Center Indonesia sama Grief Talk. Ini Grief Talk ini Instagram, ini saya dapat media sosial Instagram. Nanti boleh silahkan explore masing-masing jika ini mengetahui lebih lanjut. Baik, terima kasih banyak sudah mendengarkan. Silahkan diulangi kembali video ini jika ada hal-hal yang mungkin kurang jelas. Boleh silahkan ditanyakan, boleh bertanya di forum discussion untuk Q&A. Lalu ada beberapa video yang patut untuk saudara juga lihat dan tonton di dalam Learn. Tentunya topik ini seperti yang saya juga pernah bahas untuk End of Life, ini topiknya juga lumayan besar dan cakupannya sangat luas, sehingga jika memang saudara menginginkan untuk belajar lebih lanjut, banyak materi dan artikel-artikel yang tersedia yang saudara bisa cari dan pelajari lebih lanjut. Baik, terima kasih banyak dan sampai bertemu kembali.